Selamat pagi guys, saya bersama Pak Tubagus di sini yang mau sepedanya di bike fitting nih. Ya, Pak Tubagus, kenapa Pak Tubagus pengen sepedanya di bike fitting? Iya, saya merasa nggak nyaman naik pakai sepeda ini, merasa sakit, terutama ini Selangkangan, dan ini bahu. kiri kanan. Oke. Jadi tiap nggak boleh itu selalu ingin di belakangin supaya kelangkangan nggak sakit. Oke. Ya guys, ini bike fitting mudah-mudahan akan menjadi solusi buat keluhan-keluhan yang Pak Tubagus tadi utarakan. Ya, sekarang saya mau cek dulu kondisi sepedanya awal sebelum di bike fitting seperti apa. Ini ukuran sepeda ukuran berapa Pak? 57 ya? 47, sorry, bukan 47, oke. Kalau saya lihat ketinggian saddle dengan ketinggian seperti ini memang kecenderungan ini terlalu kecil framenya. Dan juga ini stem udah setinggi seperti ini dan udah dibikin nanjak, sudutnya dibalikin. Dan ketinggian antara handlebar dengan saddle juga cukup lumayan setelah ini dibalikin. Dan sepertinya dugaan saya ini adalah si sepeda kekecilan. Dan kemungkinan Pak Tubagus ini seperti ada di dalam ruangan sempit pada saat naik sepeda. Jadi wajar kalau misalkan bahunya kerasa sakit karena tertekan terus sih itunya. Ya, si bahunya karena reach-nya yang terlalu pendek ya kemungkinan. Oke, kita lihat gimana hasilnya setelah di bike fitting. Kita akan suruh Pak Tubagus untuk naik ya. Kita pemanasan dulu, yuk Pak Tubagus naik. Kita pemanasan sekitar 5 menit karena tadi Pak Tubagus udah goes dari rumah ke sini ya. Sip lah. Oke ya, kita akan lihat seperti apa posisi pada saat riding di mana sepedanya sebelum di bike fitting. Oke, pegang di sini atau bagus. Oke, ya. Ini sudut upper bodinya ini pendek nih, kurang dari 90 sepertinya. Ya, kemungkinan dari pantauan awal emang demikian adanya ini, makanya bakal sakit di sini, ketekan terus di bahunya. Tapi untuk ketinggian saddle ini kayaknya udah mendekati oke. Soal maju mundur, nah ini masih kita cek lagi ya. Mudah-mudahan saja nanti setelah dirobah akan menjadi nyaman sepedanya. Oke ya, Pak Tubagus. 5 menit ya pemanasan. Ya, kita lihat. Di sini juga lagi ada tamu kita nih dari Tasik. Ko Anderson ya, pemilik toko sepeda. Nah, namanya tadi Tasik deh. Tasik Empire. Tasik Empire. Siap lah. Nuhun tos ya. Tos ngalongok tadi ya. Kita lihat, oke, bike fittingnya hasilnya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Ya, kebetulan Pak Tubagus belum pakai sepatu klit. Nah, mungkin ke depan saya sarankan untuk pakai sepatu klit. Ya, tapi kita bisa tetap ukur si ketinggian saddle-nya dan maju mundurnya, asalkan si telapak kaki tetap stabil di tempat yang tidak berubah dan si tulang metatarsalnya lebih dekat ke as pedal ya, atau maju sedikit sekitar 1 cm dari as pedal si tulang metatarsalnya dan tidak robah-robah di situ. Oke ya, Pak Tubagus siap. Oke, kita akan lakukan bike fitting sekarang. Kalau saya bilang stop, duduk jangan rubah ya. Duduk jangan rubah dan kakinya relax. Oke. Ya, stop. Ya, kaki kanan ke bawah terus sampai si cranknya tegak lurus ke atas. Oke. Sip. Nah, jaga. Tumit naik sedikit. Tumit ke belakang. Tumitnya jinjitin sedikit. Itu. Jangan kebanyakan. Ini Naik dikit. Oke. Turun dikit. Dikit. Turun tumitnya. Tumit. Oh, kayak gini. Oke, sip. Nah, gini. Sip. Jangan rubah ya. Mundur dikit.
sedikit. Nah gitu. Oke, relax. Sesuai prediksi tadi ketinggiannya ini udah pas banget nih, ada di 30 derajat ya, ini pas banget 30 derajat, jadi sepertinya ketinggiannya udah pas. Naik sedikit, tahan di situ, jangan berubah. Oke, tumitnya naik sedikit, kebanyakan. Oke, sip, tahan dulu. Nah, mudah-mudahan ini tumitnya atau lututnya terlalu ke depan, jadi minta si saddle untuk mundur. Ya, betul sekali dugaan saya, ini lututnya downstroke-nya terlalu maju. Kita bakal mundurin si Oke, yuk turun dulu. Itu bagus ya. Kita akan mundurin si saddle-nya karena tadi ketinggian udah oke. Dengan mundurnya saddle, maka si seat post ini akan kita turunkan. Perbandingannya sekitar 3:1. Kalau mundur sekitar 2 cm, maka turunnya sekitar 8 mili. Nah, ini akan kita mundurin karena banyak banget, kayaknya harus sampai mentok. Ya, ini sih tadi sekitar 2 cm ini mundur. Ya, untuk mengukur sudut saddle, saya selalu melihat kelenturan dari saddle-nya sendiri. Ini cukup lentur, ya. Pada saat duduk, ini akan naik nih. Nah, ini yang akan makan tekanan ke biji. Makanya jangan terlalu tenaga. Oke, barusan sudah dirobah, saddle kita mundurin sekitar 2 cm. Ini udah mentok ke belakang karena kebutuhan tadi terlihatnya juga bakal lebih dari 2 cm, tapi kita akan coba cek ya. Oke, kita lihat putaran kaki ya, masih normal. Oke, terus tadi juga si seat post saya turunin sekitar 8 mili ya. Sekarang pegang ke sana. Oke ya, gimana feelingnya sekarang? Apa yang dirasa? Ya, ada perbedaan sedikit ya. Nah, jangkauan udah mulai lebih panjang nih ya. Itu juga ada mundur itu kelihatannya. Ya, oke. Terus ya, rasain sekitar 2 menit. Apa yang dirasakan nanti kasih tahu ya. Ya, saya mau cek jangkauannya sekarang. Rasanya mah sangurangan tekanan dia tapi bahu. Ya, di bahu ya, di bahu pasti karena lebih panjang. Ada ngurangan gitu. Oke, kita cek. Udah lebih panjang, ini ada di sekitaran 86 derajat, tapi masih terlalu pendek. Kalau tadi di 83, sekarang ada 86. Lebih panjang sekitar 3 derajat, tapi masih kurang ini. Ya, kita lihat nanti hasil final. Udah mulai rasa enak ya? Enak aja. Udah mulai merasa enak. Tekanan di bahu dan ini rasanya kayak yang lepas. Kayak yang lepas, saddle-nya nggak maju gitu. Oke. Sip, mantap. Udah ada perkembangan. Oke, setelah ada perubahan tadi, kita cek lagi. Seperti biasa, kalau stop, jangan rubah duduknya, kakinya relax. Stop. Duduk nggak rubah, bagus. Ada di 30 masih. Sip. Mudah-mudahan pas, mudah-mudahan terkejar. Nah, sudutnya sama, kanan kiri bagus, berarti duduknya center.
Sip kanan. Ini. Untuk yang kiri pas banget ini. Berarti ini kayaknya dari lutut ya. Lutut yang bengkok masuk. Oke. Goes lagi. Ya guys, ini sudut kaki udah hampir dapet ya. Saya mau cek lagi sudut upper body dari sebelah kiri ya. Penasaran apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Ya, oke. Jelas memang ada perbedaan. Dimana sekarang ini menghasilkan sudut di 89 mendekati 90. Oke, dari sebelah sini ini bagus ya. Ini memang bagus, ada sedikit kecenderungan si kaki kanan itu masuk ya, jadi si jangkauan ke sini lebih pendek. Kalau dilebarin, dibuka akan lebih panjang. Ya, ini pengaruh dari sini, pengaruh dari sudut kaki yang masuk. Kalau dari sebelah sana, ini udah perfect, mendekati perfect ya. Ini bengkok sih kaki saya yang kanan. Oke, kita akan cek lagi ke double check untuk menentukan sudut kaki, maju mundur saddle dan tinggi rendah saddle. Oke, kita cek lagi. Oke guys, ya ini hampir mendekati final ya. Si sudut kaki udah bagus, tadi juga sudut upper body ini udah bagus, cuman saya masih gatel sama ngelihat posisi handlebar. Coba pegang dulu di sini. Ya. Si handlebar ini bentuknya masih ke bawah nih. Ya, dropnya masih ke bawah. Harusnya ini rata. Kalau pengen rata ini diputar sedikit ya, tapi dengan diputar ini ikut turun. Ini harus dinaikin. Kalau ini dinaikin, dia posisinya akan lebih dekat ke belakang, lebih mundur karena dari sini ke sini ya. Itu mundur. Takutnya ini reach-nya udah pas ya. Udah pas, dan kalau ini dirobah, ini akan merubah reach-nya menjadi lebih pendek lagi. Sudutnya yang tadi udah dapat 90, mungkin akan dapat lagi ke 88. Dan itu akan mengganggu ya, mengganggu lagi, kena pegel ke bahu. Jadi kayaknya ini mending dipertahankan dulu. Ya. Nah, kalau ini dipertahankan, ini kemungkinan ya pegang di bawah, bapaknya nggak terlalu nyaman. Ya, mau pilih yang mana Pak? Nah, saya mau coba aja ini sementara, sistemnya nggak diganti. Nggak diganti dulu. Jadi kita biarkan si posisi handlebar seperti ini. Saya coba jarak jauh gitu ya, masih nyaman atau masih ada kekurangan. Ya, ujung-ujungnya pasti akan ke sana gitu. Sekarang saya masih pakai sepatu biasa. Ini juga pengaruh kan? Ya, betul. Kalau pakai klit itu nggak rubah-rubah, ini posisi kaki pedal gitu. Betul. Sekarang suka masih rubah gitu. Ya. Jadi ya rencana ke sana, pingin ke sana sampai pakai sepatu. Siap. Oke. Ya, jadi sementara Pak Tubagus masih ingin mempertahankan dulu stemnya seperti ini, tidak dipanjangin. Terus si handlebarnya kita biarkan dulu posisinya seperti ini. Paling saya sedikit akan masukkan dulu drifter ini lebih ke dalam, yang sebelah ini juga lebih ke dalam sedikit supaya tidak terlalu lebar si posisi saat megang seperti itunya ya, tidak terlalu lebar. Oke guys, ya kita akan coba robah dulu itu. Nah, yuk turun dulu Pak Tubagus. Oke, barusan saya robah drifternya sedikit untuk di sudutnya dimiringkan ke dalam ya, dua-duanya. Terus si saddle kemiringannya, sudutnya juga saya nundukin. Gimana rasanya saddle? Saddle ngurangan sekarang, tekanan biji. Tekanan ke biji mengurang ya. Oke. Tapi tekanan ke tangan gimana sekarang? Tekanan ke tangan juga rasanya sekarang kurangan. Ngurangin ya? Oke. Takutnya saya karena sudut si saddle dinundukin, jadi si badannya nyerosot ke depan. Tekanan ke tangan bisa bertambah, tapi gimana? Nggak ada? Atau ada? Nggak ada ya? Oke. Telapak tangan rasanya gimana? Enak. Enak ya?
Oke, nah ini kita akan cek lagi, cek untuk final sekarang. Iya. Oke, barusan sudah saya cek sudut tangan, upper body. Oke, ya, ini nyaman banget, kelihatan juga sudut-sudutnya udah oke. Ya, kakinya juga oke. Sekarang saya tinggal tanya pertanyaan terakhir. Cari atau apa bagian mana yang masih ngerasa kagok, nggak enak, nggak nyaman? Cari di mana, Pak Tubagus? Ada nggak? Belum dirasakan. Nggak ada ya? Mungkin, enak ya? Mungkin belum kerasa. Nanti dicoba setelah di jalan ya. Tapi sementara sekarang nggak ada keluhan ya. Oke guys, karena sudah tidak ada keluhan, ini sudah final ya posisinya. Jadi ini hanya banyakan dirobahnya di seat post dan saddle. Oke, di handlebar hanya sedikit. Oke, ini udah final ya. Pak Tubagusnya turun dulu. Saya ingin pantau kondisi sepeda. Ya guys, kondisi sepeda untuk posisi goesnya Pak Tubagus ini memang sedikit kekecilan si frame-nya, mengingat ini tinggi banget si seat post-nya, dan ini pun harus ada spacer di sini, dan si sudut stem ini udah dibalik untuk menjadi lebih tegak ke atas sedikit ya. Ini kekecilan, tapi ini masih oke untuk dipakai meskipun kekecilan, karena dengan bike fitting ini menjadi sudutnya tetap bagus. Sudut lutut ada di 30, sudut badan juga ada di 90, dan feeling tekanan di tangan juga udah berkurang ya, udah menghilang ya. Mudah-mudahan nanti dipakai 3-5 kali Pak Tubagus. Kalau ada keluhan, lapor ke saya. Mudah-mudahan keluhan itu adalah keluhan ke arah perbaikan. Oke, ya ini sudah final seperti ini. Dan ya guys, inilah hasilnya bike fitting bersama Pak Tubagus ditemani oleh Ko Anderson. Oke, jadi saksi mata ini Ko Anderson. Ya, ini sudah final ya. Mudah-mudahan hasilnya akan mendapatkan satu kenyamanan dan performa yang lebih baik lagi untuk Pak Tubagus. Selamat menikmati Pak Tubagus. Oke, ya inilah hasilnya, dan kita lihat nanti ke depan hasilnya seperti apa setelah dicoba. Mudah-mudahan apapun itu keluhannya, itu adalah keluhan yang mengarah ke perbaikan. Oke, sip. Terima kasih Pak Tubagus, Ko Anderson, terima kasih. Dan teman-teman yang menyimak, thank you. Jangan lupa like dan subscribe. See you di next video. Kasken.